Mbak, ya 10 besar lulusan terbaik itu jadi dosen. Masa jadi MC? Pesta demokrasi sebentar lagi akan digelar. Semua pasangan calon presiden pun mulai gencar melakukan kampanye untuk menarik simpati dan suara masyarakat. Seiring dengan itu, semakin banyak pula kontroversi yang mencuat di masyarakat. Dan bukan tidak mungkin jika hal tersebut bisa mempengaruhi elektabilitas mereka. Lantas, seperti apakah kontroversi yang dimaksud? Tanpa berlama-lama, berikut adalah 10 kontroversi Capres-Cawapres Indonesia 2024. Ganjar kritik Jokowi. Resmi mencalonkan diri sebagai Capres, Ganjar Pranowo tampaknya tak lagi segan untuk mengkritik Presiden Joko Widodo. Seperti halnya yang ia lakukan pada dialog Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Makassar di Kota Makassar pada November lalu. Di mana dalam acara tersebut, Capres nomor urut 3 ini menilai bahwa penegakan hukum dan HAM di Indonesia mengalami penurunan, terutama di penghujung masa jabatan Presiden Jokowi. Bahkan ya, Ganjar secara belak-belakan memberi nilai 5 dari 10 untuk penegakan hukum di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Di samping itu, Ganjar juga menyinggung keputusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres yang dianggap membuat publik kecewa dan marah, serta menguntungkan satu pihak. Tapi, apakah ini pure kritikan layaknya rakyat biasa untuk Presiden, atau karena ada hal lainnya? Tebak sendiri deh, buat yang tahu-tahu aja ya. Anies menang, IKN dibatalkan. Kontroversi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota negara atau IKN Nusantara sampai saat ini memang masih menuai pro kontra dari banyak pihak. Tak terkecuali dengan Capres nomor urut 1, Anies Baswedan. Di mana dalam sebuah diskusi yang bertajuk Desak Anies episode 3 di Bandung, Anies berjanji akan mengkaji ulang undang-undang IKN jika memenangkan Pilpres 2024. Bukan tanpa alasan, Anies menilai bahwa anggaran IKN yang bernilai kurang lebih 460 triliun rupiah ini jauh lebih tepat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Iya, kalau dipikir memang ada benarnya juga sih, tapi jatuhnya bakal jadi proyek mangkrak enggak sih? Dan dana yang udah terpakai bakalan sia-sia dong. Menurut kalian gimana nih? Prabowo usulkan damai Ukraina-Rusia. Beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto menawarkan proposal perdamaian untuk konflik antara Ukraina dan Rusia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam acara International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura. Alih-alih disambut dengan baik, usulan Prabowo justru ditolak mentah-mentah oleh Ukraina. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov. Oleksiy Reznikov menilai gagasan referendum dan zona demilitarisasi yang ditawarkan oleh Capres nomor urut 2 ini sebagai ide aneh dan buruk. Ia juga menilai bahwa solusi yang ditawarkan Prabowo justru seperti rencana Rusia, bukan Indonesia. Niatnya mau mendamaikan, malah jadi blunder. Jawaban Gibran soal inovasi sampah. Gibran Raka Buming Raka kembali menjadi sorotan usai dirinya menghadiri sebuah kuliah umum di Institut Teknologi Dal Sumatera Utara. Yang mana dalam acara tersebut Gibran dimintai penjelasan terkait inovasi teknologi pembangkit listrik tenaga sampah di Kota Solo. Namun, alih-alih menjawab pertanyaan tersebut, Cawapres nomor urut 2 ini hanya menjawab, "Oh iya, itu ada bukunya, gak usah saya jelasin." Sontak saja, jawaban Gibran ini pun mendapat komentar tajam dari warganet karena dinilai terlalu menggampangkan pertanyaan. Itu baru pertanyaan soal sampah loh. Gimana nanti menjelaskan soal hukum, ekonomi, politik, dan bangsa? Mungkin kita disuruh baca undang-undang kali ya.
Amin menang, selamatkan Palestina. Pasca mendeklarasikan diri, pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin mulai mengutarakan janji-janji politiknya ke masyarakat. Salah satunya adalah mereka berjanji akan menyelamatkan Palestina jika menang dalam Pilpres 2024 nanti. Pernyataan ini disampaikan Caimin dalam acara Melaku Bareng Amin di Sidoarjo, Jawa Timur. Lebih lanjut, Amin mengungkapkan bahwa Indonesia negara yang besar dan kuat, sehingga dinilai mampu menolong negara yang kesusahan seperti Palestina. Gini loh, mau Amin yang menang atau rivalnya, Indonesia mah udah pasti menolong Palestina. Iya nggak sih? Tapi ya kita lihat nanti deh. Ganjar kritik Najwa. Ganjar Pranowo kembali menjadi perbincangan hangat usai tampil dalam acara Mata Najwa on Stage Yogyakarta di UGM yang bertajuk 3 Baca Pres Bicara Gagasan. Awalnya Ganjar mengungkapkan bahwa 10 lulusan terbaik dari suatu perguruan tinggi bukan berprofesi sebagai MC atau jurnalis. Mana yang di hadapannya Mbak Najwa lagi? Sontak saja Najwa yang notabene alumni UI ini pun tampak protes dan menyebut bahwa profesi jurnalis itu adalah profesi yang membanggakan. Alhasil, Ganjar pun dinilai netizen telah merendahkan profesi MC dan jurnalis. Mbak, ya 10 besar lulusan terbaik itu jadi dosen. Masa jadi MC? Siapa Mas MC? Saya jurnalis bukan MC. Bukan ya. Jurnalis lah kalau gitu. Dan jurnalis profesi yang membanggakan loh Mas. Oh iya. Bukannya menarik simpati masyarakat dengan gagasan-gagasan cemerlang, malah jadi blunder. Gimana sih Pak? Mahfud MD yakin menang di Jawa Timur. Seperti yang kita tahu, Mahfud MD merupakan politisi yang lahir di Sampang, Madura, Jawa Timur. Tidak heran jika cawapres nomor urut 3 ini yakin bisa meraup suara banyak di Pilpres 2024, terutama di tanah kelahirannya. Emang boleh saya yakin itu? Ya, meskipun beberapa hasil survei menunjukkan pasangan lain lebih unggul, tapi Mahfud MD menilai bahwa survei tersebut dilakukan sebelum ia mendeklarasikan diri sebagai cawapres. Di satu sisi, beliau juga beranggapan bahwa sebelum deklarasi pun presentasi elektabilitasnya di Jawa Timur selalu yang teratas. Kalau emang beliau saya yakin itu, kita lihat aja deh hasilnya di Pilpres 2024 nanti. Anies sentil food estate. Belum lama ini Anies Baswedan menyampaikan kritikan tentang program lumbung pangan atau food estate yang tengah dijalankan pemerintah. Anies menilai program food estate ini lebih menguntungkan pihak korporasi lantaran aliran uang yang tak mengalir ke masyarakat. Ditambah lagi banyak problem-problem lingkungan hidup yang bermunculan karena rusaknya ekologi yang ada di kawasan food estate. Makanya, kalau Amin terpilih dalam Pilpres 2024 nanti, agenda pangan yang akan dipilih Anies bukanlah food estate, melainkan contract farming. Anies mengungkapkan, contract farming lebih bisa memberikan kepastian pasar bagi petani lewat kerjasama kemitraan dengan badan usaha, baik milik daerah, negara, maupun swasta. Terdengar menarik sih, tapi tunggu hasil 2024 dulu deh. Ijazah palsu Gibran. Setelah resmi mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024 nanti, latar belakang pendidikan Gibran Raka Buming Raka kembali dipertanyakan publik. Hal ini lantaran beredarnya kabar bahwa Gibran menggunakan ijazah palsu saat mendaftarkan diri sebagai cawapres ke KPU. Nah, terkait info tersebut, Gibran langsung menepis tudingan tersebut dan menunjukkan ijazah aslinya dari University of Bradford. Selain ijazah, Gibran juga menunjukkan sebuah dokumen ke awak media yang berupa surat tentang hasil penilaian kesetaraan ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri atas nama Gibran Raka Buming Raka. Dalam surat tersebut, Gibran mendapat gelar Bachelor of Science atau BSc dalam bidang Study Marketing. Sehubungan dengan itu, Kominfo juga sudah memastikan kalau info tersebut adalah hoax. Jadi, isu soal ijazah palsu Gibran udah clear ya guys.
Ganjar jengkel diteriaki mahasiswa. Beberapa waktu lalu Ganjar Pranowo kembali mencuri perhatian publik lantaran raut wajahnya yang jengkel. Raut jengkel itu terlihat di wajah Ganjar saat sesi wawancara dengan awak media usai menghadiri kuliah kebangsaan di UI. Di mana pada momen tersebut, seorang mahasiswa meneriaki Ganjar dan menanyakan soal utang negara dan LGBT. Merasa terganggu dengan mahasiswa tersebut, Ganjar terlihat memanggilnya berkali-kali dengan raut wajah tegas. Bro, nanti ketemu saya ya. Bro, nanti ketemu saya ya, bro. Nanti ketemu saya ya. Ketemu saya di sini, jangan. Waduh, lain kali mimik wajahnya dikontrol dong, Pak. Ntar bisa jadi bahan lagi loh sama netizen. Jadi gimana nih tanggapan kalian terkait kontroversi Capres dan Cawapres ini? Komen di bawah deh. Thank you, update lovers.